Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, saling memaafkan dengan murid yang terpergok merokok. Sementara itu viral, seorang siswi SMK jadi korban perundungan di sekolahnya. Positif, masih menginspirasi lagi ya. Jangan lupa positif, jangan rajin membangun. Gubernur Banten Andra Soni memfasilitasi pertemuan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan kepala sekolah dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai kepala SMAN 1 Cimarga. Sementara itu, setelah sempat mogok, para siswa SMA Negeri 1 Cimarga kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Para guru sempat mengumpulkan para siswa untuk diberikan arahan agar bisa bersaing dengan sekolah lain dalam hal yang positif. Selama aksi mogok belajar, pihak sekolah mengaku tetap memberikan pelajaran secara daring. Sebelumnya, SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi menolak kekerasan setelah seorang siswa diduga dianiaya kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Tim Liputan News melaporkan. Detik-detik tindakan kekerasan di dalam kelas SMK Negeri Bali Nipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, direkam seorang siswi di lokasi. Korban dan pelaku terlibat cekcok hingga berujung aksi bullying. Seorang siswi mendapatkan perundungan berupa kekerasan verbal hingga tindakan fisik. Korban dianiaya pelaku dengan beberapa kali dipukul bagian kepala dan tubuhnya, bahkan ditendang hingga tersungkur. Mirisnya, saat aksi terjadi, siswa dan siswi lain yang turut menyaksikan, alih-alih memisahkan, justru ikut menertawakan. Pelaku berinisial R diketahui merupakan anak kepala sekolah SMK negeri tersebut. Diduga peristiwa terjadi perkara tugas UKS membersihkan sampah di lingkungan sekolah yang tidak dikerjakan korban. Viralnya video ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dan menyesalkan minimnya pengawasan sekolah. Tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut Guru ya berketat lagi. Juga yang perlu kita berikan pandang kepada anak-anak kita di sekolah bahwa pembulian itu bukan hal yang sama sekali yang bisa kita jadikan bahan tertawaan. Pasca video viral, orang tua pelaku yang juga merupakan kepala sekolah mendatangi rumah korban untuk menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berikan sanksi tegas kepada putrinya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, sayur dan semangka dari menu MBG diduga basi. Sebanyak 46 siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Toba, Sumatera Utara harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Laguboti. 46 dari total 641 siswa keracunan usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Menu sayuran dan semangka diduga basi dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan siswa mengalami gejala muntah, nyeri tenggorokan dan sakit kepala. 30 siswa terpaksa dilarikan ke RSUD Porsea dan 16 lainnya ke RS HKBP Balige. Sayur sama semangkanya agak begitu rasanya. Ada rasa basinya. Lauknya seperti apa tadi? Kalau lauknya biasa. Jadi dari buahnya aja tadi. Sejumlah siswa yang mengalami kondisi cukup parah masih dalam perawatan tim medis rumah sakit. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu Anyus melaporkan. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan.
Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 350 paket makan bergizi gratis ditolak pihak SMP Negeri 3 Medan, Sumatera Utara. Lauk ayam mengeluarkan bau tak sedap dan tidak layak konsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBG yang diduga masih baru. Pihak dapur MBG langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria tewas terlilit kabel listrik di kolam belakang sebuah kios buah. Korban diduga tersengat listrik saat mencoba menyetrum ikan. Warga Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan dikagetkan penemuan jasad pedagang buah di sebuah kolam. Saat ditemukan warga, jasad korban dalam kondisi terlilit kabel listrik. Petugas juga menemukan bambu yang ujungnya dililit kabel diduga digunakan korban untuk menyetrum ikan. Dari hasil olah TKP, diduga kuat korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik. Disetrum bukan oleh saksi atas nama siapa. Tadi sudah olah TKP kan? Kita sempat olah TKP tadi salah saksi barang kita sudah amankan. Namun dari keluarga korban tidak berkenan untuk dilakukan otopsi dan langsung membawa. Atas permintaan keluarga setelah dievakuasi, jasad langsung dibawa petugas ke rumah duka guna disemayamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Wisatawan asal Perancis tewas terseret ombak di pantai Kelingking, Nusa Penida. Proses evakuasi dramatis dengan menaiki anak tangga tebing tinggi. Wisatawan Prancis tewas terseret ombak di pantai Kelingking Beach, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Petugas dari Basarnas, polisi, TNI, dan warga bergantian menggotong korban melalui jalan setapak dan mendaki Bukit Terjal. Sebelumnya, Elena Andreva, 32 tahun, berenang bersama 3 temannya di hamparan pasir putih Kelingking Beach. Mendadak ombak besar menggulung keempat WNA hingga terseret ke dalam. Naas hanya 3 orang berhasil menyelamatkan diri. Korban baru ditemukan petugas setelah 4 jam pencarian. Objek wisata Kelingking Beach selama ini menjadi salah satu sasaran wisatawan yang berburu keindahan alam. Wisatawan rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun ke bawah menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Kelungkung, Bali, IGD Juli Asrana, iNews melaporkan. 10 orang tewas dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau. Seorang petugas keamanan nyaris dianiaya usai ledakan kapal. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar petugas safety ini, langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut.
Yang sedang dalam proses penyelidikan dari tim Reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inavis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Sebelumnya, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar Rabu dini hari. Sedikitnya, 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Guncang Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Total korban akibat kejadian ini 28 orang, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, seorang lansia lakukan aksi hadang pemotor dengan ular besar di Keramat Jati, Jakarta. Ia kesal karena banyak pemotor melintasi trotoar. Viral, seorang pria lanjut usia menghadang pemotor dengan ular di Jalan Haji Bokir di Jiun, Keramat Jati, Jakarta Timur. Bapak ini merasa kesal saat melihat banyak pengendara motor yang naik ke atas trotoar. Awalnya ia ingin menjemur ular berjenis piton sepanjang 4 meter itu di area rumah. Saat melihat banyak motor naik ke atas trotoar depan rumah, lalu memindahkan ular ke atas trotoar guna mengalau pengendara. Berharap agar para pengendara motor tak lagi naik ke atas trotoar, agar para pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman di trotoar. Dari Jakarta, Yomani melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri lintasannya siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.